Selamat pagi semuanya. Osteoporosis itu keropos tulang bahasa Indonesianya. Jadi bahasa sehari-harinya keropos tulang. Kalau pengapuran itu osteoartritis. Beda ya? Oh beda berarti ya dok Beda, ya? beda. Oke. Jadi kalau keropos itu berkurangnya massa tulang, kepadatan tulang berkurang. Oke. Bisa menimbulkan patah tulang, itu osteoporosis. Kalau osteoartritis atau pengapuran itu di sendi-sendi. Di sendi-sendi, ya itu bisa karena penuaan jadi lebih keras. Tapi lihat penuaannya jangan ke aku dok. Masih ada lagi. Pas penuaannya lihatnya ke gue sih dokter. Silakan lanjut dok. Jadi tadi sebutkan bahwa yang kita kenal pengeroposan atau osteoporosis itu kita kenanya di tulangnya. Osteoartritis itu karena memang sendinya itu mengalami wear and tear, jadi degenerasi karena dipakai kan sendinya tadi. Oke. Nah, sama ada perbedaan yang utama juga dari kedua kondisi ini adalah kalau osteoartritis itu biasanya ada peradangan. Jadi biasanya bapak, ibu, kakak, adik gitu. Kalau adik biasanya juga osteoartritis. Tapi biasanya kalau osteoartritis atau pengapuran itu akan nyeri. Nah, kalau osteoporosis itu biasanya nggak ada gejala sampai udah patah. Oh serem juga ya. Padahal sudah ada penyakitnya. Nah, makanya itu nanti penting mungkin nanti kita bahas juga terkait bagaimana kita melakukan deteksi dini. Itu. Oke. Jadi udah tambah jelas nih bedanya ya pengeroposan tulang dan pengapuran. Dan nggak dua-duanya memperlihatkan gejala yang sama. Ya. Jadi ada istilah namanya silent disease. Ya. Jadi kita nggak tahu udah patah, udah apa segala macam. Tapi apakah hanya sekedar kita cukup tahu bahwa ternyata keropos tulang seperti itu, pengapuran seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu lebih banyak lagi, ada tanda-tandanya nggak sih supaya kita jadi nggak kecolongan? Tahu tulangnya udah keropos, iya nggak sih? Dan mungkin kesempatan kali ini dipersilakan pada Dokter Nadia untuk boleh memberikan informasinya. Seperti dokter Tanu cerita ya bahwa kalau kita keropos tulang itu nggak ada gejalanya sampai kita udah terjadi patah tulang. Ya, jadi kalau udah patah tulang terutama karena trivial. Jadi misalnya cedera-cedera yang bukan cedera yang hebat, kecelakaan lalu lintas, jadi cuma jalan tiba-tiba jatuh, kok bisa patah? Patah tulang panggung, patah pergelangan tangan. Nah itu jangan-jangan memang ada tulangnya sudah keropos. Jadi ada baiknya bukan cuma patahnya saja, tapi juga kita lihat tulangnya keropos atau tidak. Ya. Kemudian pada orang-orang yang sudah menopause minimal mungkin 5 tahun atau bahkan lebih, itu bisa dilakukan screening osteoporosis. Atau misalnya kita lihat orang tua kita kok makin lama kok makin pendek, tinggi ke 160 tiba-tiba kok jadi 154. Aku sih dari dulu dok. Tapi kalau konstan nggak apa-apa ya? Iya. Tapi kan iya betul. Tapi kan cita-citanya tinggi ya dok ya. Kita bagus, setinggi yang ini ya. Nah, jadi yang kayak kita nenek-nenek kita kok makin pendek, jangan-jangan itu ada keropos pada tulang punggungnya. Makin pendek ya. Atau orang-orang yang ada minum obat lama, terutama steroid itu juga harus diperiksakan. Periksanya dengan namanya pemeriksaan DEXA. Tapi kalau tidak ada di kotanya bisa kita lakukan fracture surface. Jadi karena pemeriksaan itu tidak semua kota atau rumah sakit ada. Ada ya. Jadi ada usaha untuk bisa dicegah nggak sih dok sebetulnya? Ya nanti mungkin teman kita dia. Iya ya. Nah mungkin bisa langsung disampaikan dokter. Apakah ini bisa dicegah atau mungkin teman-teman bisa ada yang berpikir gini, kalau udah kena gimana? Bisa beli obatnya atau ada makan apa gitu? Gimana tuh dok? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya sangat-sangat bisa dicegah nih ya. Bisa ya? Sangat-sangat bisa dicegah ya. Kuncinya dua. Saya akan cerita soal olahraga, nanti dokter Evina soal gizinya nih. Kuncinya dua itu. Nah, olahraga ini bahkan sebenarnya harus sejak masa muda justru. Sejak remaja bahkan. Karena kalau ngomongin mencegah, maka itu kita harus disebutnya nabung tulang. Nabung tulang. Nah, nabung tulang itu idealnya sebenarnya sebelum masa dewasa karena manusia itu akan mencapai puncak masa tulangnya atau puncak kepadatan tulangnya di usia sekitar 20-30 tahun. Oh, seaku ya dok? Iya, itu betul. Dulu. Nah, sabar. Nah, jadi olahraganya seperti apa? Pada prinsipnya ada dua macam olahraga yang sangat-sangat membantu meningkatkan kepadatan tulang. Apa itu, Yaitu dok? pertama olahraga yang sifatnya high impact. Jadi banyak loncat-loncat, lari misalnya kayak tadi kita ya. Iya. Atau sekedar jalan pun juga lumayan. Oke. Nah,
tapi itu memang lebih cocok untuk yang masih muda tadi ya, pencegahan. Nah, yang kedua adalah latihan kekuatan otot ya dengan menggunakan beban. Karena dua olahraga ini akan memberikan impact atau gaya yang akan meningkatkan kepadatan tulang, meningkatkan penyerapan kalsium pada tulang. Oh, jadi sebetulnya olahraga juga harus disesuaikan dengan usia ya dok ya? Betul, sesuai usia, sesuai kondisi gitu ya. Jadi supaya aman ya kan. Kalau aku mah ya simpel-simpel aja dok, aku kayang terus tiap hari. Sirkus ya. Ini mau kemana sih bu? Pak? Oke baik. Kamu usianya berapa sekarang? 13? TKB, mau jadi dokter juga? Iya, iya aja biar cepat ya. Oke baik. Nah, kalau mungkin bisa diteruskan dengan dokter Angelica. Elvina, apakah mungkin bisa ada tips-tips lain yang bisa menambah informasi buat kita semua? Osteoporosis itu merupakan silent disease, jadi kita harus mencegah dan menjaga jangan sampai terjadi karena tidak ada gejala. Jadi peran nutrisi sangat penting dari asupan sehari-hari. Nah, dikatakan gizi seimbang ya, gizi seimbang terdiri dari zat makro, protein, energi, lemak dan cairan. Kemudian zat gizi makro, vitamin dan mineral. Nah, sekarang apa saja nutrisi yang berkaitan dengan kesehatan tulang? Yang pertama protein. Nah, protein ini penting karena dari data orang Indonesia cenderung rendah asupan protein. Masa? Jadi perhatian kita bersama. Nah, sumber protein dari mana? Yang pertama dari lauk hewani yaitu ikan, ayam, telur, daging, atau terganti dari lauk susu seperti susu asin ya yang kita tahu bersama sebagai sumber sudah mencukupi untuk kebutuhan nutrisi di dalamnya. Kemudian dari nabati, tahu tempe dan kacang-kacangan. Ya. Kemudian serat vitamin mineral lainnya apa? Yaitu vitamin D. Ya, vitamin D dikatakan vitamin yang berkaitan dengan matahari. Nah, vitamin D ini sangat penting, dapat dikatakan vitamin like hormon. Jadi sebagian besar metabolisme yang ada di tubuh berperan penting vitamin D termasuk membantu penyerapan tulang yaitu kalsium. Kalsium itu adalah mineral utama untuk pembentukan tulang. Nah, kita tahu sumber kalsium yang utama ada di susu dan juga protein. Makanya komponen ini sangat penting kita perhatikan dari asupan sehari-hari. Nah, selain itu vitamin mineral lainnya seperti vitamin C, magnesium, fosfor, semuanya ada di makanan sehari-hari yang saya sebutkan tadi dari protein, asupan karbohidrat, dan sayur dan buah. Sayur buah juga penting untuk kebutuhan mineral yang ada di tubuh. Lengkap nutrisi dan gizinya jadi lebih sempurna ya. Boleh tepuk tangan dong Mas Bro.